binaf'i dengan manfaat doa Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila ruhi fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang saya baca kepada fulan ini. Ini yang menyampaikan pahalanya, Pak. Pertama baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian berdoa Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu ila ruhi fulan. Ini yang bisa menyampaikan doa itu, Pak. Kalau doa itu sampai, sepakat ulama itu, enggak ada yang berbeda. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah yang mereka beriman. Kalau doa sepakat itu sampai, yang masih berbeda bacaan Al-Quran diniatkan kepada almarhum. Tapi ketika diakhiri dengan doa, ya sampai semuanya sudah. Karena doa itu yang bisa mendorong sampainya bacaan itu. Itu, Pak. Jadi masalah tahlil ini masalah khilafiyah. Bukan masalah syirik dan tidak syirik, bid'ah dan tidak bid'ah. Dan bukan ikut Hindu, tidak. Ini ada dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan qaul ulama-ulama mujtahidin. Jelas, Pak? Fahim tum? Itulah para bapak perlu saya hormati, sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal. Juga an Abdillah ibni Buraidah, an abihi dari bapaknya. Qala berkata Abdullah bin Buraidah, kuntu ada aku, jalisan duduk indan Nabi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz atathu imra'atun, ketika itu datang seorang wanita. Abdullah bin Buraidah ini duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Seorang wanita datang. Faqalat, maka bertanya siapa wanita itu? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni kuntu tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat. Ini sesungguhnya aku, wahai Rasul, kata wanita itu, kuntu ada aku Rasul, tasaddaqtu bersedekah aku, wahai Rasul, ala ummi, yang pahalanya saya niatkan kepada ibuku, bijariyatin, dengan satu budak perempuan. Saya budak perempuan, saya sedekahkan, saya niatkan kepada umi saya. Wa innaha matat, dan umi saya sudah meninggal dunia. Apakah sampai Rasul? Ini Pak pertanyaannya. Apakah sampai sedekah jariyah ini, budak perempuan ini, sampai kepada orang tua saya atau tidak Rasul? Qala, menjawab siapa Rasulullah, wajaba ajruki waraddaha alaikil miras. Wajabah, wajib, ajruki, pahalamu, wahai perempuan, waraddaha, dan mengembalikan ha kepada perempuan itu
alaiki kepadamu al-mirasu harta warisan. Iya sampai. Sedekah jariyah yang diniatkan kepada ibunya itu sampai. Bahkan kalau itu niatkan karena Allah, nanti setelah itu dibagi waris, siapa dapat waris, dapat lagi. Itu dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaha kana 'alaiha shaumu syahrin. Sungguhnya dia punya hutang puasa selama sebulan. Selama sebulan sakit, dia tidak puasa. Afa asumu anha? Apakah boleh saya puasa diniatkan untuk membayar hutang ibu saya? Rasul, ibu saya ini selama sebulan enggak puasa karena sakit. Apakah boleh saya ini berpuasa mengganti puasanya ibu saya yang tertinggal itu? Allah menjawab seperti Rasulullah, sumi anha. Puasalah kamu anha menggantikan ibumu itu. Iya enggak apa-apa. Puasa menggantikan ibumu itu biar tidak punya hutang. Dia memang mungkin bawel tanya terus dengan Rasulullah ini. Banyak yang ditanya, tidak seperti ibu-ibu di sini, enggak banyak nanya ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini taslim semuanya. Sami'na wa ata'na. Nggih napa nggih? Ini ndak ini, mumpung ketemu Rasulullah, tanya semuanya. Qalat berkata wanita itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaha lam tahuj qattu afa ahujju anha? Dia belum pernah berhaji sama sekali wahai Rasul. Apakah boleh saya menghajikan atas nama orang tua saya? Haji badal namanya. Badal haji. Menggantikan hajinya orang tua. Boleh enggak? Orang tua sudah meninggal? Qala, Rasulullah menjawab, na'am huji anha. Iya, enggak apa-apa. Haji kamu, asal kamu sudah haji. Haji yang pertama untuk dirinya. Haji kedua, ketiga, boleh diperuntukkan untuk orang tuamu. Huji anha, silakan kamu haji anha menggantikan kepada orang tua. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Hadis hasan dan juga hadis sahih. Ini tentang pahala, Pak. Pahala puasa disuruh ganti. Pahala sedekah sampai. Pahala haji itu juga sampai. Maka dengan demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan fa in qila fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadahum ila saum. Kalau diucapkan maka Rasulullah SAW arsyadahum memberikan petunjuk kepada kamu sekalian ila saum untuk berpuasa, wasadaqati dan sedekah, wal haji dan haji, dunal qiraah bukan termasuk qiraah. Nah, qiraah tidak disebutkan di sini. Kan yang ada puasa boleh, sedekah sampai, haji boleh. Bacaan Yasin, bacaan tahlil tidak disebutkan di sini. Kila diucapkan wa yabtadi'uhum bidzalik, itulah dia memulai dengan demikian itu. Bal kharaja dzalika, bahkan keluar dari itu. Minhu makhrajal jawab, itu tempatnya untuk jawaban. Lahum kepada mereka. Fahadza sa'alahu anil haji an mayitihi, bahwa haji dari mayitnya. Fa'adina lahu, maka mengizinkan kepadanya. Wa hadza sa'alahu anis siyam, dia bertanya tentang puasa, anhu fa'adina lahu, mengizinkan kepadanya. Wa hadza sa'alahu anis shadaqah, dan dia bertanya tentang sedekah.
Fa'adina lahu juga mengizinkan untuk sedekah atas nama mayit. Walam yamna'hum mimma siwa dzalik. Ini dawuhnya Imam Ibnul Qayyim. Walam yamna'hum, dan tidak melarang Rasulullah kepada mereka mimma siwa dzalika, sesuatu selain puasa, selain sedekah, selain haji. Bacaan berarti termasuk sampai. Ini pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Makanya bacaan ini, bacaan Yasin, tahlil, diniatkan kepada almarhum itu sampai. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menurut Ibnu Taimiyah, ini kadang-kadang tidak disebutkan. Bahkan disebutkan, pendapatnya Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak sampai. Itu fi ba'dil qaul. Dan qaul yang lain sampai. Imam An-Nawawi menyatakan itu sampai. Bacaan Al-Quran diniatkan kepada orang lain. Apalagi terakhir kemudian ditutup dengan doa. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu ilal marhum ruhi fulan. Doa itu yang bisa menyampaikan, Pak. Doa itu yang bisa menyampaikan. Maka dengan demikian, anggaplah sampainya pahala kepada yang mati itu masih khilafiyah. Tetapi jumhur ulama yang 3, yaitu menyatakan itu sampai. Berarti itu bukan urusan bid'ah dan tidak bid'ah. Bukan urusan syirik dan tidak syirik. Tapi itu masalah khilafiyah. Kerjakan apa yang diyakini. Tapi toleransi yang lain yang punya keyakinan lah lain. Bapak tahlilan enggak, Pak? Tahlilan enggak? Ya, monggo yang tahlilan. Ada yang enggak tahlilan? Enggak apa-apa, enggak tahlilan, tidak dilarang. Ya. Duh, Pak, tahlilan itu kadang-kadang yang tahlilan itu bisa jual sapi, jual ahli waris. Bukan tahlilannya, adatnya itu yang perlu diperbaiki. Ya, jual sapinya itu. Kadang-kadang kalau orang yang enggak punya memaksakan tahlilan, sampai ngambil hartanya anak yatim yang meninggal dunia, sampai ngambil harta warisan. Ini yang tidak boleh. Bukan tahlilannya yang dilarang, mengambil harta anak yatim, mengambil harta waris, ini yang tidak boleh. Kecuali ahli warisnya setuju. Dia meninggal dunia, bapaknya, ada istrinya, ada anaknya 4. Ditanya, gimana ini untuk biaya terhadap wafatnya orang tua? Enggak apa-apa, ambil warisan dari saya. Iya, ambil warisan dari saya. Enggak apa-apa kalau sudah ikhlas. Kalau masih kecil anak yatim, lah ini yang harus hati-hati. Malul yatim. Bukan tahlilannya, tapi mengambil harta anak yatim. Mengambil harta anak yatim bukan karena tahlilan, walaupun tidak tahlilan, itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi amrun aridhi namanya, suatu yang baru. Atau kalau tahlilan itu kemudian memberatkan, ya yang berat, yang tidak berat. Makanya sekarang ini yang kita perhatikan adalah tahlilannya, bukan acaranya. Harus pakai makan besar-besaran, harus pakai berkat, harus pakai ini. Nah itu yang harus diperhatikan oleh kita. Baik para bapak yang saya hormati, lalu bacaan tahlilan itu apa saja? Sebenarnya bacaan tahlilan itu Pak adalah bacaan yang sudah maksur,
sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baca apa, Pak? Baca Al-Fatihah. Apalagi? Qul huwallahu ahad. Apalagi? Qul a'udzu birabbil falaq. Apalagi? Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi? Al-Fatihah. Apalagi? Awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Terus apa lagi? Ayat kursi. Apa lagi? Akhir surah Al-Baqarah. Apa lagi? Itu semua tuh ada tuntunannya, ada anjurannya. Dirangkum. Dinamakan tahlilan. Kenapa? Biar mentauhidkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tustahabbu dan disunnahkan. Ini disebutkan oleh fatwa Imam Ahmad bin Hanbal, qiraatun bimakbaratin, membaca di kuburan. Orang datang kuburan membaca. Qala al-Maruzi, sami'tu Ahmadah, mendengar aku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yaqulu, beliau membaca, idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian itu masuk ke kuburan, bukan masuk dalam kubur, Pak. Masuk dalam kubur itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk ke area kuburan. Faqra'u, maka bacalah bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Fatihah. Wal mu'awwadzatain, dan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa qul huwallahu ahad, dan baca qul huwallahu ahad. Ini dahulunya Imam Ahmad.